belajarnya, setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami latar belakang manajemen memori, memahami ruang alamat logika dan ruang alamat fisik, memahami teknik sweeping pada manajemen memori, memahami teknik alokasi memori secara berurutan, memahami teknik alokasi memori tak berurutan yaitu sistem packing dan segmentasi, mengetahui implementasi manajemen memori. Latar belakang memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern. Memori adalah array besar dari one atau byte yang disebut alamat. CPU menginstruksi dari memori berdasarkan nilai dari program komputer. Instruksi ini menyebabkan penambahan muatan dari dan ke alamat memori tertentu. Pengikatan alamat atau address binding. Pengikatan alamat adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file yang dapat dieksekusi dipetakan ke alamat memori. Instruksi pengikatan instruksi dan data ke alamat memori dapat dilakukan pada saat compute time, yaitu jika lokasi memori diketahui sejak awal. Kode absolut dapat dibangkitkan apabila terjadi perubahan harus dilakukan ulang. Yang kedua adalah loop time, harus membangkitkan kode relokasi jika lokasi memori tidak diketahui pada saat waktu kompilasi. Selanjutnya ada execution time, yaitu pengikatan ditunda sampai waktu eksekusi jika proses dapat dipindahkan selama eksekusi dari satu segmen ke segmen memori lain. Ini gambarnya. Ya, kasih dulu. Dynamic loading. Untuk memperoleh rutinitas memori dapat menggunakan dynamic loading. Dengan dynamic loading, semua rutin tidak disimpan di memori sampai dibangun. Semua rutin disimpan pada disk dalam format relocatable. Mekanisme dari dynamic loading adalah program utama reload dahulu dan dieksekusi. Keuntungan dari dynamic loading adalah rutin yang tidak digunakan tidak pernah di-load. Dynamic linking. Dynamic linking biasanya digunakan dengan sistem library. Sistem language routine library tanpa fasilitas ini. Semua program pada sistem perlu mempunyai copy dari library language di dalam executable image. Kebutuhan ini menghabiskan baik hard disk maupun memori utama. Overlay. Teknik overlay biasanya digunakan untuk memungkinkan sebuah proses mempunyai jumlah yang besar dari memori disk daripada alokasi memori yang diperlukan. Ide dari overlay adalah menyimpan di memori hanya instruksi dan data yang diperlukan pada satu waktu. Sebagai contoh, misalnya terdapat pas assembler selama pas 1 dibangun tabel simbol dan selama pas 2 dibangkitkan kode bahasa mesin. Kita dapat membagi assembler ke dalam kode pas 1, kode pas 2, tabel simbol dan rutin umum yang digunakan baik pada pas 1 maupun pas 2. Overlay tidak membutuhkan rumah khusus dari sistem operasi. Ruang alamat logika dan ruang alamat fisik. Alamat yang dibangkitkan oleh CPU disebut alamat logika atau logical address, di mana alamat terlihat unit memori yang disebut alamat fisik atau physical address. Tujuan utama manajemen memori adalah konsep meletakkan ruang alamat logika ke ruang alamat fisik. Jadi sweeping, sebuah proses harus berada di memori untuk dieksekusi. Proses juga dapat ditukar atau swap sementara keluar memori ke backing store dan kemudian dibawa kembali ke memori untuk dilanjutkan dieksekusi. Backing store berupa disk besar dengan kecepatan tinggi yang cukup untuk meletakkan kopi dari semua memori image untuk semua user. User juga harus menyediakan akses langsung ke memori image tersebut. Teknik swapping yang sudah dimodifikasi ditemui pada beberapa sistem, misalnya Linux dan Windows. Alokasi berurutan. Single partition allocation. Pada single partition allocation, diasumsi sistem operasi ditempatkan di memori rendah dan prosesor dieksekusi di memori tinggi. Multiple partition allocation. Pada multiple partition allocation, mengizinkan memori user dialokasikan untuk proses yang berbeda yang berada di antrian input atau input pin yang menunggu di bawah memori. Fragmentasi. Fragmentasi eksternal terjadi pada situasi
user atau translation lock aside atau TLBS. Proteksi. Pada model P, proteksi memori menggunakan bit proteksi yang diasosiasikan untuk setiap frame. Pada tabel pack diberi tambahan valid invalid. Nilai valid mengindikasikan bahwa pack berada pada ruang alamat logika yang berarti merupakan pack yang legal atau valid. Nilai invalid mengindikasikan bahwa pack tidak berada pada ruang alamat logika atau pack yang ilegal atau invalid. Sistem operasi mengeset bit ini untuk setiap pack untuk mengizinkan atau tidak mengakses pack. Multilevel packing. Model multilevel packing digunakan pada sistem yang mempunyai ruang alamat logika yang sangat besar, yaitu antara 232 sampai dengan 264. Untuk sistem dengan ruang alamat logika 32 bit dapat dipecahkan menggunakan skema two-level packing. Pada skema ini alamat logika dibagi menjadi 20 byte untuk nomor pack dan 12 byte untuk pack offset. Karena tabel pack juga merupakan pack, maka nomor pack lebih jauh akan dipecah menjadi 10 byte untuk nomor pack dan 10 byte untuk pack offset. Maka alamat logikanya adalah 10, 12. Share pack. Suatu copy kode read only dibagi ke beberapa proses, misalnya editing text, compiler, dan sistem window. Kode yang dibagi harus berada pada alokasi ruang alamat logika yang sama untuk semua proses. Kode dan data pribadi atau private untuk setiap proses diletakkan terpisah dari kode dan data pribadi proses lain. Pack untuk kode dan data pribadi dapat diletakkan di sembarang tempat pada ruang alamat logika. Segmentasi. Tujuan utama dari packing adalah terdapat perbedaan antara pandangan user mengenai memori dan memori fisik aktual. Konsep dasar segmentasi. Konsep segmentasi adalah user atau programmer tidak memikirkan sejumlah unit program yang ditetapkan ke main memory sebagai array linear dalam byte, tetapi memori tidak sebagai kumpulan segmen dengan ukuran berbeda-beda. Segmentasi adalah skema manajemen memori yang memungkinkan user untuk melihat memori tersebut. Sebuah program adalah kumpulan segmen. Suatu segmen adalah unit logika seperti program utama, prosedur, fungsi, metode, objek, variabel lokal, variabel global, blok umum, stack, table simple, array, dan lain-lain. Pandangan user terhadap sistem segmentasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Arsitektur segmentasi. Alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen dengan lambang S dan offset dengan lambang D yang dituliskan dengan nomor segmen offset. Pemetaan alamat logika ke dalam fisik menggunakan tabel segmen atau segmen table terdiri dari segmen basis atau bus berisi alamat fisik awal. Segmen limit merupakan panjang segmen, segmen table base, register atau STBM, dan segmen table. Proteksi dan sharing. Proteksi bit dapat diletakkan pada tabel segmen. Segmen instruksi dapat diproteksi sebagai segmen read only. Segmen data dapat diproteksi sebagai read only atau executive only. Segmen data dapat diproteksi sebagai segmen read write. Dengan segmentasi juga dimungkinkan membagi kode atau data dengan proses lain. Segmentasi dengan packing. Yang pertama adalah multis. Pada sistem multis, alamat logika dibentuk dari nomor segmen 18 byte dengan offset 16 byte dengan ukuran segmen 64 word. Setiap segmen terdiri dari 36 byte. Rata-rata ukuran segmen dapat lebih besar dan fragmentasi eksternal menjadi permasalahan karena membutuhkan banyak segmen. RAM memori. Solusi yang diadopsi pada multis adalah dengan melakukan packing pada segmen atau page file segmen. Nomor segmen 18 byte dibagi ke dalam 8 byte nomor page dan 10 byte page offset, sehingga table pack terdiri dari 28 entity, sehingga alamat logika pada multis adalah sebagai berikut: 8, 10, 6, keterangan, di mana S1 adalah indeks ke table pack dari table segmen dan S2 adalah displacement dalam pack dari table segmen. D1 adalah displacement ke dalam pack dari
kedua adalah displacement ke alamat yang diakses. Intel 30386 IBM operasi 2 versi 32 KB adalah sistem operasi yang menggunakan arsitektur 30386 dan 3086. Intel 30386 menggunakan segmentasi dengan panjang untuk manajemen memori. Maksimum jumlah segmen per proses adalah 16K. Setiap segmen maksimum berukuran 4 GB. Ukuran pack adalah 4 KB. Ruang alamat logika dari suatu proses dibagi ke dalam dua partisi, yaitu partisi 1 terdiri dari 8K segmen yang pribadi atau private untuk proses tersebut. Yang kedua, partisi 2 terdiri dari 8K segmen yang digunakan bersama untuk semua proses, di mana S menyatakan nomor segmen, G menyatakan apakah segmen merupakan GDT atau LDT, dan B menyatakan proteksi. Karena setiap segmen adalah pack dengan ukuran 4 KB per page, sebuah pack table terdiri dari 1 juta entry, dan karena setiap entry terdiri dari 4 byte, setiap proses memerlukan 4 MB ruang alamat fisik untuk table pack saja. Solusi yang digunakan untuk menggunakan skema two level packing. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum